akan segera memulai acara ini dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih atas kesabarannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, para Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas, para Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Pasca Sarjana, Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, serta Kepala Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, dan Kepala Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa, dan seluruh peserta yang kami hormati, para Ketua Departemen dan Ketua Program Studi, jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan Universitas Brawijaya. Marilah kita mengawali kegiatan hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini diberikan kelancaran serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, kami silakan. Berdoa selesai, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pemetaan kesiapan program studi menerima mahasiswa penyandang disabilitas sebagai langkah strategis Universitas Brawijaya dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa tanpa terkecuali. Momentum ini semakin bermakna karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mengajarkan kita arti kebersamaan, kepedulian, dan keadilan bagi sesama. Semoga nilai-nilai ini senantiasa menjadi inspirasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik kepada Bapak Arif Hidayat Eskom MM. Kami silakan. Mas Rizky, Nun Sewu, Alhamdulillah Monggo, Pak Direktur sudah ada di tengah-tengah kita, Pak. Mas, sekarang Mas, baik, Pak Rosihan, baik, nggih. baik, siap. Berarti untuk mengawali acara pada hari ini, kami bersama-sama akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, Bapak Dr. Rosian Asmara SE MP. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bisa diterima suara saya? Terdengar dengan jelas, Pak Rosian. Aman. Oke, baik. Terima kasih. Yang yang saya hormati Ibu Zubaidah, Kasubdit Layanan Disabilitas. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sekolah Pascasarjana. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Fakultas. Yang saya hormati Ketua Subdit Penerimaan Baru Pak Aul, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi adik-adik kita yang sedang menempuh studi dan akan mendaftar di Universitas Brawijaya. Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa seperti eh, apa kegiatan rutin sebelumnya, Universitas Brawijaya tahun ini membuka pendaftaran baru bagi mahasiswa, eh, khususnya mahasiswa disabilitas. Sampai hari ini ada, kalau tidak salah, ada 2 atau 3 yang sudah mendaftar pada seleksi UTBK. Mudah-mudahan nanti pada waktu penutupan nanti itu bisa banyak yang mendaftar di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya program studi, kami mohon bantuannya untuk memetakan eh, kegiatan yang bisa
capai bagi adik-adik kita disabilitas, sehingga eh, apa ada lebih banyak lagi Untas Brawijaya yang bisa menerima di program studi yang di Untas Brawijaya. Jadi saat ini belum semua program studi bisa menerima adik-adik kita yang disabilitas. Mudah-mudahan nanti hari ini dengan pemetaan ini bisa bertambah jumlah program studi yang bisa melayani adik-adik kita yang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada pertemuan hari ini itu diharapkan adalah eh, bisa ada kesepakatan atau atas kepahaman dari program studi bahwa layanan disabilitas yang dibutuhkan di program studi itu sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga nanti teman-teman di layanan disabilitas bisa membantu memfasilitasi agar adik-adik kita yang diterima di Universitas Brawijaya khususnya yang disabilitas itu bisa menjalankan perkuliahan dengan baik. Saya kira itu dari saya. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik untuk benar-benar memetakan program studi mana yang bisa atau dapat diterima, dapat menerima adik-adik kita yang disabilitas. Saya kira itu pembukaan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menambah layanan disabilitas di Universitas Brawijaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rosihan, mohon sekaligus untuk membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kami buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rosihan selaku Direktur Direktorat Layanan Administrasi dan Layanan Akademik Universitas Brawijaya. Selanjutnya, mari kita dengarkan acara inti, yaitu pemaparan mengenai selayang pandang pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya yang langsung akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Ibu Zubaidah Ningsih, ASSSE, Magister Film dan PhD, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Rizky. Juga terima kasih kepada Bapak Musihan dan jajaran Dala, serta Bapak Ibu Wakil Dekan 1, juga Bapak Ibu KPS yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Ningsih, saya Kepala Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Hari ini saya akan memberikan presentasi selayang pandang tentang pendidikan inklusif di UB yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Harapannya bahwa memang semakin banyak program studi yang akhirnya siap menerima penyandang disabilitas. Pagi ini kami mengundang mulai dari Kaprodi D3 sampai S3 karena harapan kami semua prodi bisa menerima penyandang disabilitas. Akan tetapi kami juga paham bahwa perlu adanya assessment atau pertimbangan yang seperti apa, karena biasanya kita juga harus tetap menjaga kualitas pendidikan itu sendiri maupun kualitas lulusan kita. Saya mohon izin membagikan PowerPoint. Bentar, ini belum bisa ini, Mas. Saya bukan ini ya. Oh, maaf, sebentar. Ini saya kayaknya salah buka file. Ini sabar nih Bapak Ibu. Ini agak-agak gaptek ini saya. Oke.
Ya, ini sudah, saya kok nggak bisa anu ya. Oh, baik, ini masih dalam bentuk ini. Belum share screen ya, Bapak Ibu. Bentar. Baik, enggak apa, sudah saya ini aja. Baik, jadi ini yang pertama, saya akan membagikan tentang kebijakan. Jadi kenapa UB itu harus melakukan atau membuka diri untuk penyandang disabilitas? Karena kebijakan itu bahkan sudah di tingkat dunia, Bapak Ibu. Ada yang namanya UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities, yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi untuk penyandang disabilitas. Kemudian ini diratifikasi oleh Indonesia sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya diikuti dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Ini juga dipertajam lagi bahwa harus ada akomodasi yang layak di semua level lembaga pendidikan. Nah, bagaimanakah dengan UB? UB sudah memberikan kebijakan-kebijakan internal. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu kebijakannya. Dan ini dimulai tahun 2012 dengan didirikannya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Kemudian secara resmi masuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Sini ada jalur khususnya tahun 2012 dan diperdalam lagi di tahun 2019. Nah, yang paling penting ini ada SK Rektor nomor 34 tahun 2020 bahwa kita eh, Brawijaya itu menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi, memperhatikan pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis hasil bagi semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Artinya berarti adik-adik ini atau kita semua ini dalam melaksanakan pendidikan inklusif itu sudah dilandasi dasar hukum yang kuat, mulai dari level dunia sampai di level UB ini sendiri. Dan sebetulnya akan menjadi pelanggaran hukum jika kita tidak menyediakan layanan ini. Oleh karena itu, bahkan sampai sudah masuk di instrumen akreditasi ya Bapak Ibu, baik nasional maupun internasional. Nah, saya paham, biasanya mungkin kita semua belum paham jenis-jenis disabilitas. Mana sih anak-anak yang bisa kuliah, mana yang mungkin belum bisa. Nah, ini kami jabarkan dulu jenis-jenis disabilitas secara umum. Nah, ini ada disabilitas fisik, ini termasuk yang menggunakan kursi roda, terus yang terpotong tangannya mungkin, kemudian cerebral palsy. Cerebral palsy itu di share screen itu bukan ini. Oh, salah. Bentar, yang mana, deh? Dia maaf, yang tampil di sana keliru. Oh, keliru yang tampil. Oke, maaf, maaf Bapak Ibu, saya salah kayaknya. Yang mana? Saya kok salah ya? Oh, oke, oke. Terus di slideshow bisa. Maaf ya, Li. Kesalah. Udah. Oke, mohon maaf. Eh, ada kesalahan pemahaman teknologi. Eh, jadi ini ada disabilitas fisik, Bapak Ibu. Nah, cerebral palsy itu adalah eh, jadi ada kayak otaknya ini ada luka mungkin atau ada eh, apa ya Bu ya kerusakan sehingga mempengaruhi saraf. Jadi membuat gerak tubuh ini tidak sempurna. Kemudian spina bifida itu yang tulang belakang, multiple sclerosis itu yang tulangnya bengkok-bengkok, dispraksia dan sebagainya. Nah, ini masuk ke disabilitas fisik. Nah, biasanya disabilitas fisik ini bisa ringan, bisa berat. Nah, ini tergantung jenisnya. Kemudian disabilitas netra, kalau disabilitas netra itu tidak selamanya 100% tidak bisa melihat. Ada kalanya dia low vision, artinya kabur, tapi tetap bisa melihat. Ada juga yang kaburnya hanya di tengah, tapi pinggir itu dia bisa melihat dengan jelas. Jadi apa bedanya dengan
misalkan pakai kacamata. Jadi kalau yang netra itu dia sudah tidak bisa dibantu dengan alat bantu. Jadi memang eh, istilahnya kalau anu sudah susah untuk intervensi medisnya ya Bapak Ibu, maka itu masuk ke netra. Nah, bagaimana tentang buta warna? Buta warna itu sebetulnya sudah tidak masuk dalam kategori disabilitas. Akan tetapi masih banyak prodi yang mensyaratkan tidak buta warna. Ini sebetulnya kita tidak bisa masukkan dalam penyandang disabilitas. Namun, kalau memang masuk, maka sebetulnya itu bisa masuk di disabilitas netra. Jadi boleh dimasukkan di klasifikasi netra. Kemudian disabilitas mental psikososial, ini yang ADHD, autis, SPD, bipolar, skizofrenia, post trauma, itu juga masuk dalam mental psikososial. Nah, pertanyaannya biasanya apakah anak-anak autis itu pasti tidak bisa secara akademik? Apakah anak-anak ADHD itu tidak bisa kuliah, berpikir jarak jauh gitu, itu sampai dalam gitu? Jawabannya tidak. Skizofrenia itu yang biasanya mendengar suara-suara, apakah dia kemudian tidak bisa berpikir rasional? Jawabannya tidak. Mereka bisa. Mereka bisa. Jadi biasanya hambatan yang dihadapi adik-adik ini adalah hambatan interaksi sosial, kayak kurang care dengan lingkungan, kayak lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi apakah tidak bisa berprestasi secara akademik? Jawabannya tidak, mereka bisa. Kemudian ada tuli, hard of hearing. Nah, ini juga ada eh, range-nya ya. Jadi dari yang ringan sampai yang berat. Bisa ada yang dibantu alat bantu dengar, ada yang tidak. Jadi tidak semua tuli bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Kemudian apakah dia semua bisa bahasa isyarat? Jawabnya tidak. Ada yang tidak bisa. Apakah semua bisa membaca bibir? Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi ini tergantung kondisi anaknya juga. Kemudian disabilitas bicara, di sini kesulitan berbicara, termasuk stuttering itu yang apa gagap, apraksia dan disartia juga. Jadi kesulitan berbicara itu termasuk di disabilitas bicara. Nah, ini disabilitas intelektual. Nah, ini yang menjadi titik kritis ya Bapak Ibu. PT itu biasanya mengharuskan siswa itu yang high functioning akademiknya. Nah, kadangkala ada yang tidak bisa. IQ-nya itu memang tidak tidak bisa di ranah yang dia berpikir abstrak, dia berpikir jauh. Nah, itu termasuk disabilitas intelektual. Ini contohnya slow learner, sindrom Down, diskalkulia, dan disleksia. Disleksia itu kadang dia tidak bisa membaca karena tulisannya lompat-lompat, Bapak Ibu. Nah, disabilitas intelektual ini menjadi titik kritis karena beberapa universitas menyatakan memang tidak mau menerima. Itu ada, karena memang level IQ-nya tidak memenuhi. Tapi ada yang bisa menerima asal di batas tertentu. Nah, ini intinya jenis disabilitas dan yang kami tayangkan ini adalah yang memungkinkan untuk belajar di PT di universitas. Dan biasanya penyandang disabilitas yang sudah lolos ke PT itu insya Allah disabilitas yang sudah bisa apa berinteraksi, bisa beradaptasi, bisa mengikuti perkuliahan. Jadi bukan berarti terus semua disabilitas pasti tidak bisa, bukan. Jadi lihat-lihat dulu ya Bapak Ibu. Oke, nah, ini nggak bisa next. Nah, sekarang bagaimana mahasiswa difabel di UB sebetulnya? Jadi saat ini data yang tadi di video itu tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi kita punya 101 mahasiswa aktif, 155 lulusan dengan 7 ragam disabilitas. Nah, ini grafik penerimaan kita per tahun. Cukup statis sekitar 20-an. Harapan kami sih bisa naik karena kami sekarang sudah mulai eh, melibatkan S2 maupun S3. Oke, kemudian, nah, bagaimana jalur masuknya? Ini yang menarik, Bapak Ibu. Kalau SMPD itu jalur afirmasi khusus penyandang disabilitas. Ini yang kami yang mengelola. Tapi terlihat di sini bahwa ada mahasiswa difabel yang masuk lewat jalur SNBP maupun SNBT. Nah, ini jalur seleksi nasional atau seleksi mandiri UB atau jalur alih jenjang dan lainnya.
Maka di sini tidak semua mahasiswa itu yang masuk lewat jalur yang punya disabilitas itu pasti masuk lewat jalur kami, tidak. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu merasakan kok ada mahasiswa saya yang kayaknya tidak seperti teman-temannya atau terlihat memang disabilitas. Nah, barangkali dia masuk lewat jalur SNBP atau SNBT. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena kalau mereka tidak masuk dalam daftar layanan kami, itu kadang mereka tertinggal, tidak mendapatkan pendampingan. Nah, ini yang nanti saya akan terangkan tentang SOP mahasiswa terduga penyandang disabilitas. Bagaimana prestasi adik-adik, Bapak Ibu? Ini IPK lulus dari alumni kita, bisa dilihat 54% itu IPK-nya lebih dari 3. Dan ini 25% IPK-nya bahkan cum laude. Apakah ada yang tidak bisa? Ya ada, 20% ini masih di bawah 2,5. Jadi ya seperti mahasiswa pada umumnya, ada yang Excel, ada yang biasa, ada yang memang tertinggal. Kemudian bagaimana sebaran penyandang disabilitas di UB? Ini terlihat vokasi tertinggi secara akumulatif, kemudian FISIP, Filkom, FIB, FEB, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat partisipasi adik-adik di humaniora ini sepertinya tinggi. Sedangkan di Saintek ini agak rendah. Nah, ini kita akan berusaha eh, membuka ini ya kesempatan, kita berupaya supaya partisipasi adik-adik bisa hampir merata di semua prodi. Ini memang tidak mudah, tapi kita coba, nih Bapak Ibu. Demikian, jadi ini vokasi, FISIP, FIB, Filkom ini satu-satunya saintek yang cukup tinggi jumlahnya. Jadi ini kalau saya disuruh memilih saintek paling inklusif adalah Filkom. Punya saya sendiri FMIPA masih belum, tapi nomor 2 lumayan. Oke. Demikian sebarannya. Nah, bagaimana alumni kita? Apakah sukses pendidikan kita itu sudah 12 tahun kita lakukan? Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini Mbak Vira Daksa, statistik ini kerja di Toyota. Ini Mas saya lupa namanya ya. Ini Mas uh, saya lupa ini karena lulus sebelum saya masuk. Dia statistik, ini sudah bekerja tuli ya beliaunya di BPS Jateng. Mbak Rara ini di Polres Daksa Cerebral Palsy. Ini juga sekarang sedang S2 di FISIP. Ini Mas Dani Netra, dia di LSM Jombang. Mas Fahri ini autis di LSM Jogja. Oh sebentar. Kemudian Mas Reza ini di guru sebagai guru, Mbak saya lupa namanya ini pernah di Jepang ya untuk pelatihan di Jepang. Mas Wikan Netra ini sebagai pegawai UNICEF PBB Indonesia. Kemudian juga kita punya teman-teman yang menjadi aktor walaupun tuli ini aktor. Nah ini kemudian Mas Adi ini yang duduk di kursi roda di tengah itu dia artificial engineer software engineer lulusan dari Filkom. Jadi ini saya bisa memperlihatkan prestasi UB dilihat dari alumninya yang difabel juga tidak bisa kita bilang tidak bagus ya kan bagus-bagus. Jadi dan gajinya juga tinggi-tinggi ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat bahwa output kita juga masih bisa atau sesuai standar. Nah, sekarang ini kenapa kami mengundang Bapak Ibu KPS bahwa sebetulnya proses penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas lewat jalur khusus SMPD itu punya skema yang melibatkan KADEP atau KPS. Jadi anak-anak mendaftar, kemudian ada 3 tes, digital literasi, college readiness, dan kemampuan akademik, ini kami tes. Tapi titik akhir yang menentukan diterima atau tidak adalah Bapak Ibu KADEP maupun KPS. Baru ini kami ajukan ke Bapak Rektor, diumumkan hasil akhirnya. Jadi di sini pertemuan hari ini sebetulnya ingin mengajak Bapak Ibu membuka diri dulu bahwa kita bersedia menerima penyandang disabilitas, akan tetapi bukan berarti tiba-tiba masuk, boten. Semua akan melalui proses ini dan pintu terakhir adalah wawancara dengan KADEP atau KPS. Disitulah Bapak Ibu boleh menyeleksi. Apakah harus diterima semua? Tidak. Kalau memang tidak dapat memenuhi persyaratan, ya tidak kita terima. Jadi di sini kami berharap dengan terbukanya prodi itu sebetulnya memberikan kesempatan dulu untuk adik-adik itu mencoba. Tapi setelah itu tetap kita seleksi.
Tidak kemudian semerta-merta langsung diterima sehingga prodi kesulitan, boten. Di sini boleh diakses apakah sekiranya disabilitas ini bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan. Itu monggo, boleh dilakukan di sini. Jadi tidak berarti setelah membuka pasti langsung masuk, boten. Masih ada seleksi dan boleh tidak diterima kalau memang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini harapan kami, Bapak Ibu, tadi setelah mengenal jenis disabilitas, oh kalau gitu CPL saya kira-kira bisalah dicapai oleh adik-adik ABCD jenis ini. Satu jenis disabilitas pun itu tidak masalah, itu berarti prodi Bapak sudah terbuka, prodi Bapak Ibu ya. Walaupun satu, saya berani daksa aja deh, belum berani yang lain, mboten nopo. Ya, ini karena kita harapkan terbuka dulu kesempatan adik-adik untuk mencoba. Nanti toh kita seleksi lagi. Karena harus mampu anak-anak itu mandiri berkuliah. Nah, ini. Kan? Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini baru kami kelola bekerja sama dengan DTI. Bagaimana Bapak Ibu pimpinan bisa tahu di prodi atau fakultas saya atau departemen saya ada penyandang disabilitas atau tidak. Itu sudah bisa dilihat di Simpel. Di Simpel boleh dilihat jenis laporan difabel akan keluar nama-nama mahasiswa yang merupakan penyandang disabilitas di unit Bapak Ibu. Nah, nama-nama penyandang disabilitas ini biasanya atau kita dapatkan itu dari penyandang disabilitas yang sudah memberikan konsen, memberikan izin. Boleh data saya disebarkan untuk keperluan pengelolaan. Jadi diberikan hak-hak akses kepada yang memang berwenang untuk mendapatkan data ini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh melihat dari Simple bagaimana saya tahu ada nggak penyandang disabilitas di prodi saya. Dan ini pastinya yang kami dapatkan dari jalur SMPD, jalur yang dari kami. Nanti bagaimana kalau yang sudah terlanjur masuk baru ketahuan, Bu? Nah, nanti kita ada mekanisme tersendiri. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang mengajar, itu bagaimana? Apakah saya tahu ada penyandang disabilitas di kelas? Di Siado Bapak Ibu akan muncul lambang penyandang disabilitas di samping nama mahasiswa. Disitulah Bapak Ibu tahu, oh di kelas saya ada penyandang disabilitas. Nah, ini yang akan kami tambahkan adalah jenis akomodasinya. Misalkan si A disabilitas tuli dan dia ternyata butuh JBI, juru bahasa isyarat. Maka di sini akan muncul kebutuhan JBI. Nah, siapa yang akan menyediakan kebutuhan ini? Tentunya unit kami bekerja sama dengan Ibu. Jadi tidak usah Bapak Ibu, tidak usah khawatir bahwa prodi yang akan menyediakan semua, mboten. Itu pasti kerjasama dengan kami. Nah, kemudian bagaimana layanan kami bisa membantu? Ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana untuk mahasiswanya? Kalau mahasiswanya langsung dari kami langsung melayani secara individu, dia butuh apa kita sediakan. Nah, tetapi bagaimana layanan kami untuk prodi? Jadi di sini kami sudah list bahwa kami bisa membantu prodi Bapak Ibu, misalkan tentang penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas, layanan asesmen aksesibilitas, baik fisik, misalkan gedung-gedungnya, labnya, itu bisa kami akses. Oh, trotoarnya, masjidnya apa, ini kurang ramah Bapak Ibu, nanti kami berikan rekomendasi. Nah, biasanya kami melaporkannya ke WR1 turun ke dekan. Nanti disampaikan ke prodi-prodi. Kemudian penyediaan data dukung atau personel untuk akreditasi nasional atau internasional biasanya ditanya bagaimana layanan untuk difabel. Kami siap, personel dari kami siap membantu prodi Bapak Ibu dan juga bisa melakukan layanan konsultasi bagaimana ini caranya mengajar anak netra atau bagaimana begitu. Nah, itu boleh kami membuka layanan konsultasi. Kemudian di sini, nah nih bagaimana jika Bapak Ibu itu oke, saya dapat data nih yang masuk lewat jalur SMPD, tapi ada laporan nih dari PA, kok kayaknya mahasiswa saya ini lambat sekali dalam belajar, ada hambatan apa? Dan Bapak Ibu menduga anak ini disabilitas sepertinya. Maka di sini kami sudah dalam proses mengesahkan SOP-nya, akan kami tampilkan di eh, website kami. Di sini teman, dosen, PA, Kaprodi boleh berkirim email ke kami meminta diadakan assessment terhadap
mahasiswa tersebut. Nah, tentunya asesmen ini harus atas izin anaknya sendiri. Ya, saya mau diakses. Jika tidak mau, maka kami tidak bisa memaksa. Nah, setelah mendapatkan laporan kami akan melakukan asesmen. Asesmen kami tidak sendirian, kami dari SLDPI bekerja sama dengan unit konseling di bawah WR3 dan juga Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan. Jadi ini di SPK, SP ini ada psikolog, bisa dirujuk ke psikiater juga untuk mengetahui ada apa, kenapa anak ini. Nah, kemudian hasil analisanya ini kita kirimkan ke DIPP, mohon maaf salah ketik. Dari DIPP nanti akan keluar seperti ini pembelajaran khas untuk mahasiswa tersebut. Maka nomor 3, hasil asesmen akan berupa individual learning plan, rekomendasi akomodasi pembelajaran, dan datanya akan kami input ke UB1 Data, sehingga muncul di Simpel Bapak Ibu atau di Siadu. Nah, setelah itu sudah resmi masuk, maka dia akan menerima layanan, baik kepada mahasiswanya maupun ke prodi, tempat dia berstudi, ya Bapak Ibu. Oh ya, saya lupa. Nah, di nomor 2, ini nanti misalkan anak itu dinyatakan tidak layak studi. Artinya hambatan yang dihadapi begitu besar sehingga dia tidak bisa konsen untuk studi, maka SPK-SP ini Pak yang di bawah Ditmawa itu yang berhak memberikan judgement. Oh, untuk si A ini harus cuti dulu, tidak bisa kuliah. Bukan kami ya, tapi dari SPK-SP Ditmawa ini akan dari WR3 berkirim ke dekan menyatakan bahwa untuk mahasiswa X setelah dilakukan asesmen dinyatakan belum layak studi. Dia harus berobat dulu mungkin atau ada treatment apa yang lainnya, maka dia harus dicutikan dulu. Nah, itu bisa melalui SOP ini bisa diambil kebijakan tersebut. Jadi monggo Bapak Ibu memanfaatkan SOP ini jika merasa ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk asesmen. Nah, sekarang keperluan mendata ini apa, Bapak Ibu? Yang pasti bahwa kita sebetulnya dengan mendata itu bisa malah membantu Bapak Ibu ya, karena data kita menjadi terintegrasi mulai dari masuk sampai dia kuliah sampai dia lulus. Dengan kita data seperti ini, Bapak Ibu mengetahui apa ya sudah mampu menerima penyandang disabilitas apa, kemudian selama kuliah bagaimana, apa yang harus disediakan, dan juga nanti kita bisa bekerja sama dengan unit-unit lain untuk istilahnya menghandle ya atau mengelola adik-adik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa sendiri karena beberapa protes ke kami masuk memang Bapak Ibu mohon maaf kalau layanan kami belum optimal tapi memang ada yang jadi producing kepotoan atau jadi susah. Nah, ini monggo dengan adanya sosialisasi ini harapan saya Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami. Nah, kemudian juga kita bisa mengupdate data capaian inklusi disabilitas di Universitas Brawijaya, sehingga kita bisa tahu keterbukaan UB ini seberapa besar. Nah, ini saya kalau boleh berbangga ya Bapak Ibu, UB itu prestasinya untuk inklusivitas itu jauh di atas UI, ITB, UGM, Unpad itu UB leading Bapak Ibu. Jadi ITB, UI itu belum punya jalur khusus. Kemudian mereka juga tidak menyatakan terbuka untuk penyandang disabilitas. Jadi untuk inklusivitas UB masih menjadi benchmark nasional. Maka kami sangat bangga dan sangat berterima kasih karena kerjasama dari Bapak Ibu semua. Karena adik-adik ini pasti masuk di prodi tertentu. Jadi pastinya Bapak Ibu yang langsung berhadapan dengan adik-adik. Nah, juga bahwa dengan adanya pemetaan ini kita bisa lihat dari prodi-prodi manakah sekiranya yang kita perlu melakukan advokasi, perbaikan, atau peningkatan layanan. Dan untuk kesiapan prodi, sebetulnya kita mempunyai instrumen assessment.
Jadi Bapak Ibu misal nanti ada kunjungan ISO kemudian ditanya, Bapak menentukan menerima hanya netra. Apa dasarnya? Nah, itu kami punya instrumen yang bisa membantu Bapak Ibu mengecek CPL saya bisa dicapai oleh penyandang disabilitas apa saja. Sehingga itulah dasar Bapak Ibu kemudian menyatakan saya menerima netra ini dan ini. Itu boleh. Nah, kita sudah pernah melakukan pemetaan itu tahun 2021, tapi ini belum diupdate lagi. Nah, hari ini kami akan melakukan update cepat. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi Google Form, menyatakan menerima disabilitas apa saja. Akan tetapi, jika ingin lebih detail, boleh kontak kami, nanti kami akan mendampingi Prodi untuk mengisi asesmen kesiapan Prodi dalam menerima penyandang disabilitas. Nah, sekiranya itu mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Nanti jika ada pertanyaan kami akan mencoba menjawab, dan nanti setelah ini akan ada testimoni dari adik-adik sendiri yang akan bercerita tentang pengalamannya kuliah di UB. Nah, ini untuk yang terakhir penutup saya. Ini adalah moto UB. Jadi Seeding Inclusion for a Just Future, bahwa saat ini kita menanamkan inklusi untuk masa depan berkeadilan. Jadi kita berharapnya investasi jangka panjang Bapak Ibu, baik untuk adik-adik maupun kita sendiri. Siapa tahu anak kita, cucu kita, itu berarti kita menyiapkan UB untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya, Ibu. Pada pagi hari ini kami tawarkan untuk sesi diskusi, apakah langsung pada sesi ini atau nanti sekalian di akhir? Boleh di akhir mungkin setelah Bapak Ibu juga Boleh di akhir mendengar ya. testimoni dari Oke, adik-adik. baik. Berarti langsung saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah tadi, hadirin yang terhormat, kita telah sampai pada sesi yang sangat inspiratif, yaitu sharing dari mahasiswa penyandang disabilitas. Pada sesi ini kita akan mendengar langsung pengalaman yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa di Universitas Brawijaya. Mereka akan berbagi kisah tentang perjalanan akademik, tantangan yang akan dihadapi, strategi untuk mengatasinya, serta bagaimana program studi mendukung mereka untuk proses belajar. Eh, Perwakilan mahasiswa ini akan diisi oleh atas nama Dwi Purnama Sidik, perwakilan dari S2 dengan disabilitas daksa, atas nama Ayu Meilandatul Hikmah, perwakilan dari sarjana S1 dengan disabilitas netra, atas nama Rahmat Fahri Naim, perwakilan alumni dengan disabilitas autis, serta atas nama Fasya Haryuda Pratama, perwakilan dari D3S1 atau alih jenjang dengan disabilitas tuli. Untuk itu yang pertama kami silakan atas nama saudara Dwi Purnama Sidik untuk berbagi cerita terlebih dahulu. Kami silakan Mas Dwi. Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas Dwi, terdengar Oke. dengan baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Purnama Sidik. Saya dari Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Saya asalnya Banyuwangi. Saya masuk dari UB itu masuk dalam program fast track ya. Jadi dari S1 langsung ke S2. Terus juga saya juga S1-nya di eh, Filkom, S1 Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Terus juga saya masuk di S1 dulu apa juga SMPD, seleksi mandiri penyandang disabilitas. Jadi saya masuk jalur khusus disabilitas. Terus pengalaman di kuliah di UB sendiri, untuk S1-nya dulu saya eh, apa namanya kuliah dari awal sampai akhir itu alhamdulillah lancar. Teman-temannya suportif, dosen juga suportif dan lain sebagainya. Untuk S2-nya sendiri, eh, saya karena program fast track ya, jadi saya sembari kuliah S1 juga menjalani kuliah S2. Untuk
hambatannya sendiri itu mungkin di eh, mobilisasi ya. Jadi kalau mau ke lab atau mau ke kelas itu kadang kalau misalkan nggak ada pendamping dari SMP, dari PLD itu agak kesusahan. Kadang ada temen yang bisa bantu, kadang ada yang nggak bisa. Kadang saya biasanya meminta tolong langsung ke Filkom karena saya menggunakan ATV ya, jadi bisa sendiri. Jadi minta tolong ke Satpam ataupun orang-orang terdekat di sana untuk mendorong ke apa namanya ke fakultas gitu. Jadi nanti bisa sendiri ke kelasnya. Terus itu adalah hambatan yang utama. Terus hambatan yang lain itu kadang di kelas juga apa namanya ada beberapa kelas yang ruangnya agak kecil gitu. Jadi meminta apa ekstra untuk minta tolong gitu. Jadi kalau misalkan ada dosen atau apa. Terus dari support dari Kaprodi sendiri juga alhamdulillah Kaprodi sangat suportif dalam apa proses pendidikan saya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa saya tanya ke Pak Prodi atau ke akademik. Jadi kayak misalkan saya butuh apa surat apa gitu biasanya saya langsung ke akademik ataupun ke Kaprodi yang siap membantu saya seperti itu. Terus kesannya juga alhamdulillah saya selama kuliah di apa namanya magister dan juga S1 di UB banyak kesannya yang alhamdulillah lancar dalam perkuliahan dari teman-teman dan dosen, terus ada staf-staf PLD yang sangat suportif dalam pendidikan saya, sehingga saya bisa menjalani pendidikan dengan lancar. Gitu. Untuk apa namanya pesannya, jadi semoga UB ataupun kaprodi-kaprodi lain bisa terbuka uh, untuk mahasiswa disabilitas, karena teman-teman yang lain juga diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan yang sama seperti itu. Mungkin Oke, terima kasih Mas Dwi. Mungkin Mas Dwi kan saat ini di Fakultas Ilmu Komputer ya, di Filkom, S2 di ya, Filkom. Tadi yang telah disampaikan Bu Zubaida, Filkom menduduki peringkat pertama untuk fakultas yang inklusif di Saintek. Nah, untuk Mas Dwi sendiri, bagaimana interaksi sosial di Filkom atau di UB secara umum atau secara luasnya? Serta mungkin ada usulan perbaikan bagi pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya dari hambatan-hambatan yang telah dialami Mas Dwi selama menjalankan perkuliahan di Universitas Brawijaya. oke. Untuk interaksi sosial alhamdulillah saya lancar ya, karena memang saya lebih aktif untuk apa namanya untuk berbicara ataupun sosial gitu ya. Eh, karena memang kalau misalkan kalau nggak aktif ya nanti akan tertinggal gitu. Jadi saya lebih aktif untuk bertanya ataupun teman-teman yang lain apa minta tolong kalau kayak gitu ya saya kesusahan nantinya untuk menjalani pendidikan ya. Terus eh, mungkin untuk sarannya ya kadang kan ada beberapa mahasiswa yang introvert ataupun susah untuk interaksi ya kalau saintek itu kadang. Jadi mungkin kadang ditanyain lebih apa ya lebih anaknya karena kadang orang kesusahan untuk berbicara eh, di depan umum ya. Jadi itu. Terus untuk infrastruktur di Filkom sendiri kan udah untuk kursi roda udah inklusif ya. Jadi ada rem, ada lift ataupun eh, ya kelas-kelasnya udah inklusif banget ya. Tapi untuk yang lain di jalan-jalan trotoar itu masih ada banyak lubang yang harus diperbaiki karena saya kadang kesusahan di apa namanya ngerol sendiri itu kadang ada yang berlubang jadi agak susah di situnya sih. Terus juga apa namanya eh, di lab sendiri tuh beberapa kan ada lab-lab komputer, ada lab itu kan kesusahannya untuk masuk ke labnya itu adalah ruangannya sempit.
Itu akan menjadi salah satu hambatan ya. Jadi karena kadang saya kursi rodanya saya taruh, terus saya masuk, itu karena memang saya cerebral palsy masih bisa untuk apa namanya berjalan tapi dibantu gitu, atau kadang digendong untuk masuk ke kursinya, biasanya seperti itu. Karena ruangannya sempit, karena komputer jaraknya yang agak sempit gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, memang kalau di Filkom itu untuk lab di gedung G kalau nggak salah ya, Ya, itu memang apa namanya jarak antar komputer itu terlalu sempit dan untuk diketahui Bapak Ibu, Mas Dwi ini jenis disabilitasnya adalah daksa dengan pengguna kursi roda yang aktif seperti itu. Tetapi beliau sudah bisa mandiri dengan mobilitas karena menggunakan ATV yang telah dimodifikasi. Seperti itu ya Mas Dwi ya. ya. Eh, Mas Dwi ini kan sekarang sedang menjalani fast track dari S1 ke S2. Mungkin bisa disampaikan prestasi-prestasi yang Mas Dwi dapati atau miliki pada saat Oh, di Universitas Brawijaya. sekarang menjalani ini sih apa namanya penelitian dan lain sebagainya. Untuk alhamdulillah sekarang Mas apa ya, IPK alhamdulillah baik lah, di atas 35 lah. Ya alhamdulillah. Jadi apa, bisa mengikuti pendidikan di Universitas Brawijaya seperti itu. Untuk yang lain sekarang apa penelitiannya, karena saya di bidang AI, jadi jalani bidang AI dengan penelitian sama dosen. Sangat kekinian sekali dengan Ya, penelitiannya bidang AI. saya saya Terima bidangnya kasih. ini AI sama medical, jadi mungkin ada serempet-serempet medical lah. Baik, Ya, keren sekali, keren sekali. Semoga dapat menginspirasi Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi Purwosidik. ya, ya, Semoga sama-sama. lancar menjalani Ramadan pada tahun ini dan tetap menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke Mbak Ayu Melendatul Hikmah, perwakilan S1 dengan disabilitas netra. Kami silakan, Mbak Ayu sudah bergabung dengan kami. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Ayu, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Melinda Tulhikmah, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Prodi S1 Psikologi, FISIP UB Angkatan 2021. Asal saya dari Bali, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa rantau di Malang seperti itu. Kemudian saat ini saya sudah semester 8, jadi sedang proses membuat skripsi seperti itu, Bapak Ibu. Untuk eh, cerita pengalamannya selama di Brawijaya, em, untuk hambatan sendiri, saya mengalaminya di hampir sama ya seperti Mas Dwi, yaitu di mobilitas karena saya ini merupakan penyandang disabilitas netra totally blind, jadi sama sekali tidak bisa melihat. Jadi perlu bantuan gitu untuk mobilitasnya seperti itu, jadi harus dituntun kecuali di dalam ruangan yang memang saya sudah hafal, misalkan di ruangan kelas, ruangan yang tidak seluas lingkungan di fakultas seperti itu. Eh, jadi selama ini karena saya pengguna layanan dari PSLD juga, yaitu pendampingan. Jadi saya setiap kali berkuliah belum menggunakan pendamping. Jadi setiap di kelas dan juga selesai kelas itu saya diantar oleh pendamping untuk mobilitasnya. Dan untuk di perkuliahannya sendiri secara akademik, alhamdulillah sejauh ini lancar di psikologi walaupun ada em, beberapa mata kuliah yang sulit menurut saya. Salah satunya adalah statistika karena nggak nyangka ya ternyata oh psikologi ada statistika juga gitu. Pikirnya nggak ada statistik. Nah, kebetulan saya ini lulusan dari SLB Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran statistika itu tidak memang tidak diajarkan karena itu sangat kompleks ya.
Nah, jadinya itulah hambatan terbesar saya ketika saya berkuliah di psikologi ini. Nah, akhirnya seperti apa? Apa solusinya? Saya lakukan koordinasi dengan dosen, utamanya adalah dosen, untuk memberikan saya akomodasi. Misalkan ketika saya mendapatkan tugas, tugas statistik itu saya akan meminta eh, dosen untuk memberikan waktu yang lebih lama seperti itu. Misalkan teman-teman batas waktunya hari ini di jam 12 malam, mungkin saya bisa minta akomodasi untuk dimundurin 1 hari lagi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillahnya para dosen mengerti dan paham dan dengan terbuka gitu memberikan akomodasi dan aksesibilitas bagi saya yang penyandang tunanetra ini seperti itu. Kemudian untuk interaksinya sendiri, alhamdulillah teman-teman juga udah aware ya sama disabilitas. Kebetulan juga di psikologi ini em, ada satu mata kuliah yaitu psikologi disabilitas. Jadi ya, ini merupakan uh, nilai plus dari prodi psikologi di Brawijaya, Bapak Ibu, karena di dalam mata kuliah ini memang kita benar-benar belajar disabilitas itu apa, jenis-jenisnya seperti apa, em, bagaimana disabilitas itu proses penerimaan dirinya. Jadi betul-betul mendapatkan awareness dari perkuliahan ini. Jadi teman-teman saya sendiri itu memang sudah uh, sebagian besar tuh paham lah gimana caranya interaksi dengan disabilitas. Uh, ini itu hambatan yang pengalaman yang saya dapatkan di Brawijaya. Terus juga kemudian untuk oh ya peran dari KPS sendiri, alhamdulillahnya di psikologi itu sangat membantu. Jadi saya kemarin sempat ada pengalaman yaitu saat KRS. Saat KRS-an ini ada em, masalah di sistem. Saya tidak dapat kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya em, untuk biasanya di perkuliahan itu kan saya minta tolong dengan PLD untuk membantu saya. Cuman karena permasalahan KRS ini yang mendadak dan harus cepat gitu ya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau saya harus berhadapan langsung gitu dengan eh, KPS dan juga DPA saya. Nah, akhirnya saya hubungi langsung pertama oleh DPA, setelah itu dihubungi ke eh, pihak program studi untuk membantu saya melakukan KRS di sistem SIAM seperti itu. Mungkin itu pengalaman saya sih. Jadi eh, benar-benar membantu ya, apalagi untuk permasalahan yang kita hadapi yang memang perlu cepat solusinya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya dulu, Bapak. Ini ada tambahan lagi pertanyaan. Baik-baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu ini kan telah seperti yang disampaikan tadi kan sebelumnya masuk di Universitas Brawijaya pendidikannya melalui SLB ya. Iya, betul. Memang untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, kurikulum SLB dengan reguler itu sedikit berbeda. Jadi ada sedikit tertinggal beberapa tahun untuk kurikulum yang di SLB. Mungkin ini menjadi hambatan tersendiri untuk sistem keseluruhan yang ada di Indonesia, sistem pendidikan secara keseluruhan untuk di Indonesia sendiri. Nah, Mbak Ayu sendiri pengguna aktif enabling di SLDPI berarti ya, Mbak? Iya, betul, Pak. Bagaimana pengalaman Mbak Ayu selama menggunakan enabling ini? Pengalamannya alhamdulillah lancar meskipun ada masalah-masalah sedikit ya kalau misalnya terkait revisi jadwal seperti itu Pak karena terkadang kita harus melakukan revisi berulang kali karena ada jadwal yang harus disesuaikan seperti saat ini bulan Ramadan itu kan harus revisi seperti itu. Jadi ada permasalahan pendampingnya double atau ya gitulah Pak nanya. Baik-baik. Dan untuk interaksi sosial di Fakultas FISIP sendiri eh, lebih lebih inklusif ya Mbak ya. Tidak ada masalah Iya, sama sekali ya Mbak. Baik betul. dosen, tenaga pendidikan, dan teman-teman mahasiswanya.
Apakah ada usulan perbaikan, Mbak, untuk pendidikan inklusif di UNES Brawijaya, utamanya di FISIP mungkin? Kalau untuk di FISIP sendiri, eh, saya rasa FISIP selalu mencoba untuk menampung setiap eh, aspirasi dari teman-teman disabilitas ya Pak ya, karena BEM-nya, eh, kemudian Himapsi sendiri dari jurusan saya itu aktif setiap tahun membuka wadah buat teman-teman disabilitas berpendapat seperti itu. Mungkin untuk fakultas yang lain di Brawijaya, harapan saya bisa membuka dirinya untuk menerima teman-teman disabilitas seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Zubaidah tadi, sama Mas Dwi juga, bahwa kita penyandang disabilitas ini juga pengen gitu mendapatkan pendidikan yang setara karena tidak semua eh, sama gitu untuk minatnya ingin berkuliah di mana seperti itu. Jadi kan sayang kalau misalnya ada minat yang tidak tersalurkan dari teman-teman disabilitas ini kayak gitu. Itu harapan dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Semoga tercapai di tahun ini ya harapannya ya, Mbak Ayu ya. Ya. Terima kasih Mbak Mhm. Ayu atas sharing yang Waalaikumsalam. inspiratif. Iya. Selanjutnya kita melangkah ke Mas Rahmat Fahri Naim, perwakilan dari alumni. Beliau adalah disabilitas autis. Apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, oke. Oke, Jelas suara Mas saya? Rahmat. Jelas-jelas sekali Oke, suaranya, oke. Mas. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rahmat Fahri Naim. Saya alumni jurusan apa? Jurusan Psikologi UB ya, sama kayak yang berbicara sebelumnya ya. Saya lupa namanya siapa tapi saya itu Wih, jenis saya itu jenis difabelnya itu ada dua ya, bukan satu sebenarnya ya. Autisme. Autisme itu disabilitas mental, spesifiknya disabilitas mental jenis perkembangan atau neurodevelopmental disorder. Itu jadi disabilitas yang saya bawa sejak lahir gitu. Ada kaitannya dengan kesulitan. Kalau di setting akademik ya yang saya rasakan ya. Gak usah saya nggak usah saya sebutin semuanya. Ada kesulitan di bidang sosialisasi itu jelas, khususnya dalam membaca bahasa tubuh nonverbal, ya kayak sindiran, sarkasme, satire, sama ada kaitannya dengan kesulitan beradaptasi khususnya kalau rutini- rutinitas yang terjadi di sekitar lingkup perkuliahan itu tiba-tiba berubah gitu. Itu membuat kecemasan saya berubah menjadi sangat-sangat tinggi. Terus ada satu lagi, jenis fabel saya itu namanya narkolepsi. Kalau narkolepsi itu sebenarnya saya baru ngalamin ini usia 20 tahun. Jadi waktu semester 5 awal perkuliahan saya gitu. Itu narkolepsi itu disabilitas yang menyebabkan saya bisa tiba-tiba kayak dari kondisi sadar berbicara seperti ini, tiba-tiba tertidur, tiba-tiba gitu. Serangan tidur namanya. Secara mendadak tanpa saya bisa menghentikan proses tersebut. Kadang saya bisa mengenali kapan saya mau kena serangan, kadang juga tidak gitu. Ya itu kenalan dari saya. baik, Mas. Mas Rahmat bisa mungkin menampilkan videonya biar kita semua Oh, kenal dengan sorry. Mas Rahmat. Lupa tadi belum nampilin video. Aman, aman. Eh, oh backlight saya. Nah, matahari kayaknya. Backlight ya. Sebentar. Ini aja deh. Ah, lebih jelas kah? Ya masih ya. Hmm, iya, Terlalu gelap. mungkin Saudara. sedikit mungkin ya. Hmm, Oke, sedikit lebih terlihat, Mas Rahmat. ya, ya. Terima kasih. Nah, Mas Rahmat sendiri ini kan alumni dari Universitas Brawijaya. Mungkin bisa diceritakan pada saat menjalani perkuliahan sosial Universitas Brawijaya itu bagaimana hambatan yang dialami, strategi untuk mengatasi hambatannya itu bagaimana?
serta mungkin dapat diceritakan juga saat ini kegiatannya apa, aktif di bidang apa mungkin untuk mengaspirasi kita semua. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kalau masalah hambatan yang pernah saya alami itu selama studi itu, waktu itu ya sebenarnya sih ada, saya kategori bagi jadi dua ya. Ada hambatan yang waktu itu saya bisa atasi sendiri, walaupun dengan kesulitan, khususnya di bidang untuk autisme saya. Jadi kalau untuk hambatan autisme saya, itu saya tuh ini apa namanya, mengalami kesulitan apabila perlu mengerjakan tugas yang memerlukan durasi yang lama untuk bersosialisasi dengan orang lain. Soalnya kan proses sosialisasi itu kan ada proses menangkap bahasa nonverbal dari kawan-kawan saya gitu kan. Terus melogikakan itu menjadi bahasa yang mudah saya mengerti gitu. Terus ketika saya mesti bercakap dengan 5 orang sekaligus, saya bisa biasanya tuh paling maksimal 2 orang lah. Kalau 2 orang itu saya masih bisa fokus bercakap-cakap. Cuma kalau lebih dari itu, biasanya saya cenderung ya lebih sulit menangkap percakapan yang terjadi gitu. Jadi ketika tugas kelompok itu lebih dari total 3 orang itu saya kesulitan sekali gitu. Terus yang lain itu belum lagi karena proses interaksi itu kan perlu kontak mata ya. Ketika saya dipaksa kontak mata, yang ada malah saya buyar fokusnya. Nggak bisa merhatiin apa yang orang lain itu katakan gitu. Makanya apa ya sering salah paham ya di situ sih sama kelompok saya. Apalagi dulu dari satu sampai semester 1 sampai semester 3 itu saya masih nyembunyiin disabilitas saya. Saya baru terbuka tuh waktu semester 4 untuk yang autistik saya. Terus ya Allah kalau misalkan KRS-an atau KRS-an atau misalkan kayak jadwal kuliahnya tiba-tiba berganti itu saya kesal sekali itu. Karena individu autistik kayak saya itu lebih suka keteraturan, sesuatu yang udah dikenali polanya gitu. Untuk beradaptasi sama perubahan yang mendadak tuh sulit gitu bikin saya cemas gitu. Makanya sampai rambut-rambut saya rontok ini. Nggak, ini beneran. Terus lain itu, hmm, ya itu sih, apa namanya ya, perubahan mendadak, entah waktu perkuliahannya diubah atau misalkan pas KRS semuanya serba dinamis itu, hal-hal yang kayak gitu itu sangat-sangat menguras tenaga saya gitu. Saya jadi lebih mudah lelah gitu, lebih mudah capek, walaupun untuk aktivitas yang dianggap orang lain tuh sesuatu yang sederhana. Cuman hal yang lebih buruk lagi itu terjadi ketika saya mulai muncul gejala narkolepsi itu semester 5 itu. Kalau semester 5 itu Bu, selain harus menghadapi gejala autisme itu, muncul penyakit baru kan yang itu saya nggak tahu sama sekali apa, apalagi itu langka ya. Jadi saya orangnya jadi gampang tiba-tiba tertidur gitu di mana aja gitu. Pernah saya di jalan, pernah waktu berkendara, makanya surat izin motor saya ditarik semua sama ibu saya gitu kan. Dan parahnya lagi waktu itu belum tahu lah gangguannya apa gitu. Sampai saya harus ambil cuti dulu, terus eh, 2 semester ya, 2 semester kuliah lagi baru baru apa namanya minta bantuan PLD. Jadi saya minta bantuan PLD-nya waktu semester semester 5. Terus saya baru minta bantuan PLD. Nah ini narkolepsi ini adalah hambatan yang tidak bisa saya atasi sendiri. Saya butuh bantuan pendamping. Setidaknya ada beberapa hal. Satu, membantu saya untuk apa namanya mendampingi saya selama di area kampus dari asrama UB Rusunawa itu ke tempat kuliah itu agar ketika saya tiba-tiba tidur khususnya di tempat yang berbahaya, saya pernah tidur di jalan, untungnya diamankan itu di tengah jalan yang di bundaran UB depan itu yang jalan Suat itu.
Untungnya diamankan gitu. Ya, untungnya ada pendamping gitu. Agar saya aman ketika proses berjalan dari Rusunawa ke tempat kuliah. Sama satu lagi itu ketika saya tidurnya di kelas, tiba-tiba tidur gitu, ada yang gantiin saya nyatet. Dua itu kalau untuk narkolepsi saya. Terus ya itu sebenarnya sekaligus apa namanya jawaban untuk mengatasi hambatan untuk narkolepsi ya. Kalau yang untuk autisme itu apa namanya saya mencoba untuk menemukan pola untuk setiap aktivitas-aktivitas yang saya alami gitu dengan jadwal yang ada gitu kan. Oh biasanya jadwalnya jam 6 gitu kondisi badan saya kayak apa sih? Biasanya kalau tugas kelompok sama orang dinamikanya bakal seperti apa gitu. Kalau dosennya si A itu dia cara ngajarnya bakal seperti apa gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan agar saya tampak tidak bodoh gitu ketika saya nggak fokus gitu. Ya, tapi kalau yang autisme masih bisa diatasi sendiri walaupun dengan kesulitan sih. Iya, kesulitan juga bisa dibilang. Terus kalau untuk aktivitas saat ini ya, saya saat ini program officer. Jadi semacam menyelenggarakan acara-acara yang sudah direncanakan oleh program, memantau, terus bikin budgeting itu budgeting acara gitu. Misalkan kayak juru bahasa isyarat harganya berapa, terus hotel itu harganya berapa, per diem transport itu biayanya berapa, dan apa alasannya dikenakan biaya segitu gitu. Ya kurang lebih itu sih kalau aktivitas saya saat ini. Selain project officer saya juga ya kadang-kadang nerima tawaran lah buat jadi pembicara gitu, khususnya di Disability Awareness, kadang di PLDOB, kadang di lembaga-lembaga lain gitu yang minta saya untuk melakukan itu gitu. Ya itu sih kurang lebih. Aktif menjadi pembicara ya berarti ya Mas ya. Ya ya. Karena sudah lebih berpengalaman di bidang inklusif disabilitas ini. Mungkin Kadang diminta jadi reviewer juga sih pernah juga ya keren. untuk modul gitu kadang-kadang. Mungkin ada usulan nih. Mungkin saya akan menanyakan hal yang tepat ya. Itu mungkin ada usulan perbaikan pendidikan inklusif selama di Universitas Brawijaya untuk lebih terbuka lagi Universitas Brawijaya dan program studi lain. Apa ya sebenarnya kalau ngomongin untuk menyeluruh banyak sih sebenarnya, cuman saya ngomongin yang buat hambatan saya pribadi aja lah ya biar lebih singkat karena masih ada teman-teman lain gitu. Jadi kalau untuk berdasarkan pengalaman saya waktu itu eh untuk yang gangguan saya narkolepsi itu saya tuh waktu dulu tuh sulit sekali minta surat sakit gitu kan dari klinik UB, walaupun saya udah nunjukin ini saya tuh emang bener-bener officially diagnosis, udah terdiagnosis narkolepsi, udah saya tunjukin suratnya, cuman masih sulit gitu minta surat sakit gitu. Untungnya waktu itu ini sih dibantu adalah pendamping UB gitu ngebantu saya untuk nemenin saya ngurusin hal itu gitu walaupun harus berdebat panjang lebar gitu. Cuman akhirnya alhamdulillah dapet juga gitu. Jadi saran saya yang pertama adalah berdasarkan pengalaman saya itu adalah ya permudah lah untuk dapat surat sakit dari setidaknya dari klinik UB. Kalau di luar klinik UB kan sulit dikontrol ya. Cuman setidaknya dari klinik UB permudah lah itu surat sakit, khususnya yang emang untuk orang-orang yang disabilitasnya akibat sakit kronis gitu kayak saya gitu. Apalagi udah ada buktinya gitu. Apa sih alasannya buat nolak gitu? Ya bingung juga kadang-kadang. Ya kalau misalkan saya nggak nunjukin bukti ya oke lah. Cuman kalau udah nunjukin bukti masih ditolak ya susah juga. Soalnya saya udah nyoba ke tempat lain ya, ya ditolak juga sampai 10 dokter kali. Pernah waktu itu. Waktu itu ya itu kaitannya dengan narkolepsi excessive daytime sleepiness. Jadi kayak ya itu kadang-kadang ada masa di mana ya itu walaupun ya badan saya ngerasa kelelahan berlebihan sampai saya
sulit untuk bergerak, terlalu lemah untuk bergerak gitu. Cuman kalau diperiksa di dokter umum ya nggak bakal nemu penyebabnya kenapa gitu. Orang untuk narkolepsi aja saya susahnya setengah mati untuk dapetin diagnosis itu. Ya, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau memungkinkan waktu KRS itu, ya itulah apa namanya, jangan dadak-dadakan gitu perubahannya gitu. Kalau yang lain, apa namanya, kalau ada perubahan jadwal kuliah kasih tahu jauh-jauh hari lah. Soalnya itu ada kaitannya dengan stabilitas rutinitas yang saya alami gitu, dan ada kaitannya dengan kecemasan saya yang bakal cepat kambuh gitu kalau misalkan sesuatu berubah terlalu dinamis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Terus ini mungkin kalau saya mungkin nggak masalah, cuman beberapa autisme sih berdasarkan laporan yang dulu pernah saya dapat waktu ngobrol interaksi sama teman-teman autis lain yang apa ya, yang berbeda dari saya lah. Itu tuh mereka kesulitan dalam hal kayak jadi dosen tuh kadang ngejelasin dengan bahasa yang sulit, tapi tidak menjelaskan dengan tidak ada penjelasan simpel terkait istilah sulit-sulit tersebut gitu. Contohnya kayak ya ya kayak HAM, habis itu misalkan kayak human right, habis itu discourse atau apalah itu istilah-istilah sulit, kadang untuk hukum, kadang istilah komputer gitu kan. Ya jadi kalau bisa menghindari bahasa yang sulit, lebih baik dihindari. Cuman kalau terpaksa harus menggunakan vocabulary yang sulit, itu setidaknya ada penjelasan simpelnya itu tuh maksudnya apa gitu. Terus kalau yang lain itu mungkin lebih baik kalau misalkan apa namanya, kadang ada masa di mana disabilitas mental tuh merasa overwhelmed atau kewalahan karena apa namanya, stimulus sensorik yang mereka terima gitu. Kayak misalkan kelas terlalu berisik atau sepanjang perjalanan ada suara-suara yang nggak diinginkan gitu. Ketika hal itu terjadi, setidaknya biarkan disabilitas mental ya keluar kelas sebentar, menyendiri gitu, menenangkan diri sejenak. Nah, kalau udah tenang, bisa masuk lagi gitu. Itu juga bakal sangat membantu sih. Terus apa ya? Ini siapa namanya? Mungkin bukan pengalaman saya di UB, cuman pengalaman teman-teman saya lain yang disleksia tapi di tempat lain gitu ya. Akan sangat membantu gitu kan. Kalau disleksia kan kesulitan untuk mengakses informasi dalam bentuk tulisan kan. Simbol tertulis ya. Ya kalau ada tugas substitusi, misalkan untuk mereka tidak harus menulis tapi bisa menjelaskan secara verbal, itu bakal lebih baik sih. Dan itu kayak membantu bukan hanya untuk autistik, disleksia atau ADHD, tapi itu juga bakal membantu jenis disabilitas lain sih. Penyesuaian tugas, bentuk tugas nggak harus semuanya sama gitu. Kalau dari saya sih itu aja ya. Makasih. Siap-siap Mas Fahri. Terima kasih atas sharing yang telah disampaikan lumayan cukup panjang. Sukses selalu dengan kegiatannya yang dilakukan saat ini Mas Fahri. Iya ya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan di ragam disabilitas tuli. Kita tadi telah mendengarkan pengalaman dari ragam disabilitas daksa, netra, dan autis. Saat ini kita hadir bersama kita Mas Fasya Haryuda Pratama, perwakilan dari diploma dan sarjana yang saat ini berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin bisa disampaikan dan sharing. Silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya FAIZ, panggil isyarat saya seperti ini. Saya adalah disabilitas tuli.
Saya sekarang kuliah apa? Sekarang kuliahnya di S1. Saya mengikuti program SAP di Telkom. SAP itu apa? Sistem. Oh, maksudnya jurusannya adalah sistem informasi. Saya itu mau cerita, dulu ketika saya lulus sekolah, saya adalah sekolah di SLB. Selanjutnya saya berencana kuliah di mana? Saya kuliahnya di UB. Saya selanjutnya daftar melalui jalur SPKPD kalau dulu. Saya tahun 2019 bersama Kak Dwi. Alhamdulillah saya diterima. Ketika saya masuk kuliah ternyata beda jauh. Sebab apa? Di SLB kurikulumnya itu lebih rendah. Jadi ketika kuliah pendidikannya itu lebih tinggi dan dengan kurikulum di SLB itu lebih rendah, jadi enggak saya kesulitan untuk penyesuaiannya. Selanjutnya pas awal ketika saya mikir melihat jurusan sistem informasi itu saya mikirnya mirip dengan sistem data kayak Word, Excel, atau PPT dan lainnya. Terus ternyata ada coding. Wah, serius. Kok bisa? Sebab awal saya mikir itu seperti biasa aja gitu. Ketika saya masuk kuliah ternyata sulit. Nah, akhirnya saya bingung. Saya kaget. Saya panik sekali. Tapi nggak apa-apa. Saya coba tetap lanjut berusaha, berusaha. Alhamdulillah ada akses yang membantu saya yaitu pendamping. Pendamping itu tujuannya untuk apa? Yaitu memberikan akses mencatat informasi ketika dosen menyampaikan materi. Tapi ternyata ada beberapa pendamping itu nggak paham. Sebab pendamping itu beda jurusan. Jadi nggak bisa menyesuaikan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting pendamping itu bisa membantu maksimal untuk mencatatkan perkuliahan dosen, terutama oh kalau ada kesulitan tentang coding, nggak apa-apa, tidak bisa bantu. Kemudian kalau seandainya pendamping itu nggak paham, nggak apa-apa, nanti setelah selesai kelas, saya itu bisa tanya ke teman-teman sekelas saya tentang coding itu. Jadi tujuannya apa untuk bertanya teman-teman kelas itu? Jadi teman-teman kelas saya itu menyebarkan informasi yang banyak sekali sehingga saya sampai paham tentang coding itu. Itu ketika saya di D3. D3 itu banyak sekali praktik. Setelah saya lulus dari D3, lanjut saya ke S1, itu di Filkom. Ternyata full teori sekali, guys. Sebetulnya biasanya saya belum terbiasa dengan full teori. Saya itu lebih suka praktek. Jadi saya suka kalau teori teori banyak tuh jadi saya kesulitan untuk memahaminya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap berusaha. Terus alhamdulillah sekarang saya baru dapat pendamping Filkom. Alhamdulillah kalau sekarang kan saya dapat pendampingnya Filkom sehingga saya tidak kesulitan seperti tahun lalu yang mendapatkan pendampingnya beda jurusan. Sehingga kesulitannya itu lebih teratasi. Kemudian sekarang pendamping itu dari Filkom itu lebih gampang menjelaskan materi yang disampaikan dosen. Tapi ada masalah lainnya apa? Contoh waktu, tugas, ada materi, pembuatan video, nggak ada aksesnya. Aksesnya apa? Subtitle atau caption di bawah itu nggak ada. Jadi tuli itu tidak bisa membenarkan itu videonya seperti apa. Sehingga saya menggunakan teknologi lain, yaitu menambahkan
Saya menggunakan aplikasi lain yang bisa memunculkan teks dalam video itu. Nah, saya berharap semoga ke depannya materi video itu harus ada akses untuk teman-teman tuli. Oh iya, saya baru ingat. Dulu waktu saya ikut ujian SAP, ketika alih jenjang ke S1 itu, ada hambatan atau kesulitan sendiri waktu ketika ujiannya. Karena staf atau pengawas, ketika ujiannya di dalam lab komputer, hanya duduk, kemudian pengawas datang, ngomong. Nah, tapi saya ingat bahwa saya sendiri yang tidak membicarakan atau mengkomunikasikan ke pengawas bahwa saya itu tuli, sehingga pengawas tidak tahu bahwa saya tuli. Kemudian pengawas itu melaporkan ke panitia lain bahwa ada Faiz itu tuli. Nah, ketika saya ada kesulitan, saya langsung angkat tangan. Kemudian saya menceritakan ke pengawas bahwa saya adalah tuli, jadi saya tidak bisa memahami Bapak tadi membicarakan apa. Kemudian pengawas itu menceritakan bahwa waktu ujian kurang 90 menit. Kemudian pengawas memberikan PIN untuk membuka ujian. Jadi Bapak itu juga yang membantu saya untuk login. Jadi saya bisa ujian, itu mirip ujiannya sama dengan ujian umum. Tidak secara khusus ada ujian tersendiri SAP khusus disabilitas itu enggak ada. Nah, kalau di SPKPD itu kan ada jalur yang khusus, jadi mungkin berbeda dengan jalur umum. Tapi kalau SAP ini Faiz mengikuti ujiannya itu sama dengan mahasiswa umum. Jadi saya berharap kalau teman-teman daftar SAP atau di form, mungkin form pendaftaran, nah itu mungkin bisa disampaikan ada jenis disabilitasnya. Supaya apa? Nanti ke depannya ketika staf atau pengawas memberikan layanan akademik, itu bisa membantu, oh bisa diketahui nih, oh Faiz adalah difabel tuli. Sebab ada difabel lain yang, oh, yang lain juga tidak hanya difabel tuli, ada difabel yang macam-macam, ada daksa dan lain-lainnya. Supaya apa? Nanti staf itu bisa memberikan layanan secara maksimal kepada teman-teman difabel. Kalau selanjutnya masalah sosial. Sebetulnya masalah sosial saya aman. Saya selalu komunikasi dengan teman-teman dengar menggunakan HP. Atau kadang-kadang saya menggunakan oral, pelan-pelan. Kemudian kalau ada waktu tugas kelompok, saya tetap komunikasi dengan HP atau oral. Tapi ada beberapa teman-teman yang kesulitan komunikasi, sebab teman-teman yang kayak diem. Akhirnya saya tuh bingung, itu ngapain, ngapain, tugas apa, nggak ada informasi apa-apa. Akhirnya diam-diaman. Kemudian dosen tuh tanya, tugasnya kelompok itu sudah selesai belum? Gitu kan. Nah, ternyata tugas kelompok saya sudah selesai. Jadi masalah teman-teman kelompok saya itu tuh tidak menyampaikan nih tugasnya apa dan harus bagaimana sehingga Faiz tidak tahu, tahunya tugas itu sudah selesai. Mungkin saya mikir teman-teman bingung bagaimana cara menyampaikan atau komunikasi dengan Faiz dengan sistem kerja kelompok atau bagi tugas.
Sebenarnya saya bantu nggak apa-apa. Misal teman-teman tanya ke aku, saya bisa bantu apa? Atau mungkin ditunjukkan aja ini saya ini bagian ini nih bagi tugas Faiz bagian ini bisa apa? Ayo bagian ini. Jadi Faiz bisa mendapatkan bagian tugasnya sendiri. Atau mungkin ada si A ngambil yang ini. Jadi itu terjalin komunikasi dan kerjasama kelompok sampai tugas itu terselesaikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah lancar. Tapi masalahnya ya tetap teori perkuliahan sulit. Jadi nggak apa-apa, saya akan tetap terus berusaha. Alhamdulillah sekarang IPK bagus-bagus. Kalau semester saya jelek. Karena saya baru banget masuk Filkom sehingga butuh adaptasi. Saya tidak tahu apa-apa. Beneran, sumpah saya tidak tahu. Semester 2 bagus, semester 3 bagus. Sekarang saya aktivitasnya apa? Saya skripsi. Semoga skripsi saya lancar dan penelitian saya juga lancar. Amin. Itu saja cerita dari saya. Baik, terima kasih Mas Faiz. Cerita yang sangat inspiratif sekali. Semoga diberikan kelancaran untuk skripsi dan penelitiannya. Dan puasanya juga tentunya sekarang bulan Ramadan ya, Mas Faiz. Terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan alumni yang telah berbagi pengalaman yang luar biasa dari mereka. Kita telah mendengar banyak sekali bagaimana perjuangan mereka dalam mengatasi hambatan, dukungan-dukungan dari program studi, serta pencapaian yang telah diraih, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sungguh sebuah inspirasi yang besar bagi kita semua. Selanjutnya, memasuki agenda berikutnya, kita akan menyimak penjelasan terkait mekanisme pengisian surat kesediaan program studi dalam menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Khairul Nastain, SPD, selaku beliau adalah ekspertis di bidang layanan aksibilitas. Silakan, Mas. Baik, Mas Rizky, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Mas, sudah masuk. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, Bapak Ibu semua, kepada MC juga. Di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan isian-isian apa saja sih yang harus eh, dilengkapi ya di Google Form tersebut. Mohon izin, apakah host bisa memberikan saya akses untuk share screen? Sudah bisa ini. Oke. Baik. Bapak Ibu, berikut adalah bentuk isian dari Google Form tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu semua diwajibkan untuk mengisi ini ya. Entah itu nanti Bapak Ibu menerima ataupun tidak menerima. Nah, nanti tetap harus mengisi ini, form ini. Jadi ini nanti untuk data pengisiannya sesuai kesepakatan tadi dari instruksi dari Bu Zubed bahwa deadline ini terakhir itu tanggal 19 Maret. Nah, sekarang tanggal 14 untuk terakhir pengisiannya adalah tanggal 19. Nah, kenapa kita memberikan deadline tanggal 19? Barangkali nanti Bapak Ibu masih kebingungan untuk melengkapi form ini dan mungkin ingin melakukan self assessment dulu kepada prodi-prodi Bapak Ibu sendiri. Semua nanti masih bingung dalam mengisi. Nanti kira-kira apakah prodi saya bisa nggak ya menerima tunanetra? Apakah bisa ya kira-kira prodi saya itu menerima tunadaksa gitu. Nah, itu nanti kalau masih bingung, Bapak Ibu bisa mengontak kami untuk melakukan self assessment. Nah, fungsinya self assessment nanti apa? Itu nanti untuk menilai kira-kira apakah prodi Bapak Ibu semua itu
possible ya, atau layak untuk menerima masing-masing jenis disabilitas ini. Nah, seperti contoh, seumpama nanti ada eh, berdasarkan pengalaman kita ya, contohnya ada prodi salah satu prodi di FPIK di Fakultas Perikanan. Itu ternyata ada salah satu matkulnya itu harus bisa berenang dan harus sertifikat harus memiliki sertifikasi diving ya renang itu. Nah, itu nanti bisa dijadikan acuan atau justifikasi kenapa prodi tersebut tidak bisa menerima tunadaksa kursi roda atau hambatan mobilitas gitu. Karena ternyata ada beberapa PPL eh, di praktikumnya itu ternyata harus bisa diving atau berenang, menyelam gitu. Nah, itu salah satu contohnya saja ya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya eh, kenapa prodi harus melakukan self assessment dulu kalau merasa prodi-prodi tersebut merasa kebingungan seperti itu. Nanti bisa langsung kontak kami saja di nomor berikut ya, yang sudah ada di eh, apa namanya di kolom deskripsi. Itu nanti ada nama program studinya, program studi Bapak Ibu, ada fakultas. Nah, untuk lembar pernyataannya, Bapak Ibu bisa yang pertama bisa mengisi ini apa namanya kesediaan menerima mahasiswa disabilitas netra. Nah, netra ini sesuai penjelasan yang sudah dijelaskan Bu Supe tadi, jadi ada netra, ada low vision, ada juga buta warna parsial itu. Nah, nanti kalaupun Bapak Ibu nanti hanya menerima tunanetra saja, nanti nggak apa, diklik saja menerima itu. Nanti bisa dikasih keterangan di sini. Nggak apa, meskipun di sini keterangan jika tidak bersedia silakan berikan alasan ya. Tapi nanti kalau seumpama Bapak Ibu hanya mau menerima maksimal kayak bisa nih kalau di prodi saya menerima buta warna parsial. Tapi kalau untuk low vision sepertinya tidak bisa. Kayak contohnya mungkin di prodinya Bu Subet sendiri di kimia itu karena ada beberapa praktikum yang mengharuskan CPL-nya itu harus bisa mengamati ya, mengamati perubahan warna ataupun apa ya, melihat eh, campuran-campuran zat-zat kimia kayak gitu, melihat batasan-batasan zat-zat kimia kayak gitu, yang harus bisa memang memastikan itu harus bisa melihat eh, di situ tidak bisa menerima netra atau low vision. Tapi Bu Supet tadi bilang kalau beliau bisa menerima buta warna parsial karena nanti bisa dibantu dengan teknologi bantu kayak gitu. Tapi untuk netra dan low vision tidak bisa. Nanti bisa aja diklik ya, nanti dikasih keterangan saja hanya menerima buta warna parsial saja. Nah, tapi kalau memang bisa menerima semuanya, langsung aja klik ya gitu aja. Tapi kalau nanti tidak bisa menerima semuanya, nanti bisa diklik tidak, dikasih penjelasan di bawahnya alasannya apa Bapak Ibu tidak menerima jenis disabilitas tersebut seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk jenis disabilitas yang lain seperti apa disabilitas tuli atau disabilitas pendengaran atau hard of hearing atau eh, pendengarannya yang berkurang. Terus ada juga disabilitas wicara. Terus ada juga disabilitas fisik. Fisik di sini nanti ada disabilitas daksa di sini disebut daksa kursi roda atau pakai grup yang memiliki hambatan mobilitas ataupun disabilitas tangan. Terus ada juga disabilitas intelektual di sini sesuai penjelasan tadi seperti slow learner atau Down syndrome. Terus kesediaan menerima mahasiswa disabilitas mental dan psikososial seperti ASD atau autis atau ADHD. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus nanti Bapak Ibu bisa menuliskan juga nama Bapak Ibu, terus jabatannya sebagai Kaprodi, Prodi apa, terus NIK pegawai Bapak Ibu, terus nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Semua nanti PLD membutuhkan
untuk mengontak Bapak Ibu, kami bisa dengan cepat atau mudah untuk bisa menghubungi Bapak Ibu semua. Terus di sini nanti eh, diklik juga, dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar apa namanya pemetaan ini, dasar bahwa Bapak Ibu memang benar-benar menerima atau tidak menerima mahasiswa disabilitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mas Nastain. Mungkin karena Mas Nastain tadi juga sudah membuka sesi tanya jawab, sekaligus mungkin kita ada sesi diskusi terkait dengan seluruh materi pada hari ini, materi Bu Zubaida tadi, dan paling akhir yaitu tentang pengisian formulir melalui Google Form. Mungkin tautannya bisa dikirim melalui kolom chat, Mas. Baik, saya kirim. Ya, Eh, silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat juga boleh. Silakan. Tadi telah disampaikan selayang pandang pendidikan inklusif Universitas Brawijaya oleh Bu Zubaida selaku Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Kita juga sudah mendengar tadi eh, pengalaman-pengalaman yang luar biasa para mahasiswa dan alumni, Mas Dwi Pramasidik, Mbak Ayu Datul Hikmah. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa Mbak Ayu ini salah satu prestasi non akademiknya adalah di bidang olahraga, mencapai prestasi luar biasa di Paralimpik kemarin. Selanjutnya ada Mas Slamet Fahri Naim sebagai alumni dan Mas Fasya Yuda Pratama sebagai mahasiswa SAP di Filkom, pengalamannya juga luar biasa. Dan untuk pengisian surat kesediaan menerima mahasiswa penyandang disabilitas, kami sampaikan kembali bahwa kami mohon untuk mengisikan waktunya untuk mengisi di form pada eh, kesediaan menerima mahasiswa penyandang disabilitas ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika memang Bapak Ibu memiliki kendala dalam pengisiannya, dapat menghubungi nomor WA yang tercantum pada Gform tadi, ataupun bisa langsung ke SLDPI. Mungkin yang belum tahu, SLDPI itu ruangannya berlokasi di sebelah Gedung Samantakrida, di depan seberang Filkom Gedung G. Mungkin bisa mampir serta mungkin bisa komunikasi melalui email. Silakan. Pak Rizky, mohon maaf, saya tadi mungkin kelewat info terakhir pengisiannya kapan ya, Pak? Oke, Bu Tia. Terakhir informasinya untuk pengisiannya di tanggal 19 ya Mas Nanda ini ya. Iya, betul. 19 Maret gitu. Tanggal 19 Maret, jangan Oh ya, Desember Bu, nanti kita ganti tahun. iya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Tia. Ada lagi mungkin? Mas Rizky, mungkin saya ingin menambahkan sedikit, Mas. Silakan Ibu. Jadi, Bapak Ibu, biasanya untuk akreditasi itu selalu ditanyakan apakah punya instrumen yang tadi ya menjadi dasar pemetaan. Jadi selain Google Form ini, kan Google Form ini sebetulnya finalnya, tapi misal Bapak Ibu membutuhkan proses untuk mengidentifikasi dan biasanya memang diperlukan secara administratif, maka kami bisa kirimkan instrumen pemetaan kesiapan prodi yang lebih detail. Kalau ini kan uh, form yang terakhir itu pernyataan akhir. Nah, tapi misal saya masih bingung Bu, apa benar bisa gitu. Nah, kami bisa membantu. Ada self assessment instrumen yang bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu dalam rangka menuju merasa meyakinkan. Dan itu secara administrasi sangat membantu untuk proses akreditasi maupun ISO karena sudah didukung dengan dokumen yang sudah terstruktur. Jadi monggo bisa kontak kami juga kalau membutuhkan link self assessment. Terima kasih Bu, informasi tambahan terkait link assessment. Iya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, oh silakan Pak Herman, tetangga seberang.
Pak Herman dari Ya, ya, Fakultas Ilmu izin Komputer. Mas Rizky. Silakan, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mumpung ketemu ini Bu Subaidah, ini mungkin sedikit di luar konteks apa ini kan tadi konteksnya kan apa namanya untuk persiapan untuk pendataan ya atau pendaftaran mahasiswa baru. Mungkin saya menanggapi tadi sempat disampaikan salah satu si siapa tadi Faiz atau siapa tadi yang di anak Filkom ya bahwa Mas misalkan Faiz. ada kesulitan juga mengikuti materi kuliah yang dosennya videonya tidak ada teksnya dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya kami sudah sempat membuat dan juga ada dana penelitian apa program inovasi dari kementerian yang kita pernah dapatkan 2 tahun lalu itu Bu Subaidah ya. Dan sebenarnya kita juga sudah standarisasi di Brown untuk bisa setiap video itu menerapkan itu. Cuma memang kendalanya adalah sekarang ini kan kami kerjakan sendiri sebagai tim, katakan tim personal dosen begitu. Nah ini yang saya pengen monggo dibawa ke level universitas lewat PLD Bu Subaidah nyampaikan ke pimpinan terkait apakah DIPP atau ke Pak WR1 bahwa UB waktunya untuk ini Brown kita atau sistem kita standarisasi supaya menunjang pembelajaran inklusif. Banyak kami juga ada ide terkait dengan yang mahasiswa buta, bagaimana supaya disupport di Mas Bro dan sebagainya. Cuma kalau inisiatif kami sendiri kan personal begitu. Jadi sebagai program kerjanya PLD misalkan, bagaimana sistem pembelajaran di UB seperti yang disampaikan tadi di awal, kita bisa memberikan experience yang sama ke mahasiswa difabel ini untuk merasakan pembelajaran yang sama dengan mahasiswa normal. Nah, bagaimana mahasiswa buta mengakses LMS, mahasiswa tuli mengakses LMS, itu secara teknologi, secara konsep kami sudah punya juga gitu. Cuman kami juga sendiri meskipun aktif di DIPP, kalau mau masuk ke DIPP itu kan nggak bisa saya sebagai personal. Mestinya atas nama PLD bahwa ini UB pengen dirubah, ayo kita bikin tim. Kalau syukur-syukur kalau dana dari rektorat atau bisa apply dana penelitian dari mana yang kemudian kita pakai untuk pengembangan seperti itu. Secara teknologi kami sebenarnya sangat siap sekali untuk menunjang ke sana dan kami juga apa namanya berharap UB ini kita bisa bisa menjadi pemimpin lah atau apa menjadi inovator atau acuan untuk teknologi pembelajaran yang kita bisa diakses oleh mahasiswa kita karena kan termasuk yang paling banyak kayaknya yang menerima ini dan seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi saya pikir itu sebenarnya kita bisa cari solusinya gitu termasuk yang bagaimana misalkan mengeluarkan suara untuk anak buta tadi sistem bisa mengeluarkan suara dan sebagainya supaya terintegrasi di sistem kita gitu. Kira-kira itu mungkin nitip ke Bu Supaya. Monggo kami secara prinsip siap diajak untuk ayo kita berkolaborasi. Cuman kalau kami yang di depan ini yang kadang-kadang agak sibuk macam-macam jadi nggak sempat ngelit gitu Bu. Kira-kira begitu. Makasih. Terima kasih Pak Herman. Apresiasi sebesar-besarnya karena usulan perbaikan dari Mas Faiz dari Filkom langsung disambut dengan upgrade sistem pembelajaran. Insya Allah nanti Bu Subet, PR-nya Bu Subet lagi ya, Ki, Nggih. untuk menerapkan. Terakhir komunikasi ini Pak, DIPP memprioritaskan yang pembelajaran di MOOC, yang UB Open itu loh Pak, yang untuk umum. Nah itu kemarin kita sudah bicara dengan Pak Ishardita dan beliau saat itu bilang prioritas kami yang MOOC dulu Bu, yang diakses oleh pihak luar secara umum itu akan dipastikan aksesibilitasnya. Nah untuk internal memang belum Pak, nanti insya Allah terus kami suarakan. Gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Baik, baik. Berarti mohon izin karena ini hari Jumat, hari yang sangat pendek. Mungkin akan kami akhiri untuk kegiatan atau pertemuan pada hari ini. Baik, eh, pada hari ini kita semua mengetahui bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa untuk berkembang dan berprestasi. Masukan dari teman-teman, mahasiswa, alumni tentu menjadi catatan yang berharga bagi kita semua dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Mungkin untuk menutup sesi pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Berbeda warna, tetap bersatu bersama melangkah tanpa ragu. Pendidikan inklusif untuk maju, Universitas Brawijaya pasti mampu. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizky, mengakhiri kegiatan hari ini. Salam kebajikan. Baik, terima kasih. Mengingatkan lagi Terima Bapak kasih. Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah disampaikan Mas Natain di WA chat, di chat serta link di formnya juga ada di chat.
terakhir tanggal 9. Bapak Ibu atas kehadiran pada kali Penuh, ini, terima mohon kasih. izin G, mohon izin live. Terima kasih, sehat selalu dan selamat Ramadan.